Setelah beberapa kali muncul kabar tidak keharmonisan di antara mereka, kini rumah tangga Aditya Zoni dengan Yasmin Owe kembali disorot. Bahkan dalam beberapa kurun waktu terakhir, keduanya digadang-gadang sudah memutuskan untuk tidak lagi bersama. Spekulasi itu muncul setelah Aditya Zoni dan Yasmin sudah mulai jarang mengunggah potret kebersamaan mereka di akun media sosial masing-masing. Kabar ketidakharmonisan rumah tangga Aditya Zoni dan Yasmin Owe sendiri sebenarnya sudah berhembus sejak Januari 2024 lalu. Kala itu, Yasmin sempat kedapatan mengeluhkan tanggung jawab Adit sebagai suami lewat akun Instagram pribadinya. Dan sejak itulah, hubungan Aditya Zoni dengan Yasmin dikabarkan mulai merenggang. Saat dikonfirmasi mengenai kabar miring tersebut, adik dari Amar Zoni itu nyatanya lebih memilih untuk tidak berkomentar banyak terkait hal itu. Namun, Aditya Zoni juga tak mengelak kemungkinan jika dirinya akan membahas masalah ini di kemudian hari. Saya nggak bisa ngasih statement apa-apa dulu saat ini. Nanti insya Allah kita akan ketemu di lain waktu, di lain tempat ya, yang lebih enak ya. Gitu sekarang saya minta dukungannya, minta supportnya, minta doanya. Pokoknya nanti ada waktunya saya memberikan statement. Ada waktunya. Gitu ada waktunya. Berapa lama, Dit? Apa? Rencana berapa Secepatnya. Nggak akan lama juga kok. Pasti di dalam rumah tangga itu ada pasti yang hal-hal yang nggak baik juga gitu, maksudnya kayak kita berantem bukan perpecahan ya. Kalau perpecahan kan berarti udah pisah. Jadi kalau berantem itu di rumah tangga itu hal yang biasa. Itu juga terjadi di rumah tangga saya. Memang iya saya berantem sama Yasmin. Menurut Yasmin saya tidak perhatian karena saya turun dapil terus ngurusin bapak gitu kan. Dan ya saya sudah minta maaf sama dia pun sudah mengerti keadaan yang sekarang. Jadi alhamdulillah kalau untuk retakan enggak lah, masalah ini paling di highlightnya masalah mungkin kita lagi ada masalah keluarga. Cuman bukan berarti itu retak, itu juga udah baikan kok. Yasmin pulang ke Malaysia itu persetujuan kita berdua. Jadi itu persetujuan saya juga, persetujuan Yasmin juga. Karena memang yang seharusnya datang ke Malaysia itu saya juga. Karena selama 2 tahun ini saya belum pernah datang ke kampungnya Yasmin. Jadi memang orang-orang kampung Yasmin, saudara-saudara udah pada nungguin kita di sana. Belum ketemu Zen juga kan. Jadi ya udah karena saya lagi turun dapil, terus lagi sibuk ngurusin kampanye, ngurusin bapak, saya bilang ke Yasmin, ya udah kamu dulu yang pulang, nanti aku nyusul. Gitu aja sih, bukan berantem terus pulang ke Malaysia, enggak. Yang namanya juga hidup ya. Jadi apapun yang terjadi tetaplah kita jalanin gitu loh. Kondisi saat ini saya juga lagi susah juga ya, lagi sulit karena produktivitas sama bapak. Nah, jadi memang ya itulah hidup ya kan. Pasti kadang ada di atas, kadang di bawah, jadi nggak apa-apa gitu loh. Kalau urusan rumah tangga, saya tidak mau ikut campur dan saya juga mau tanya. Yang penting saya tanya gimana kabar anakmu, kabar istrimu. Dan kemarin pas di sini saya lihat kok dia masih whatsappan sama istrinya. Gitu. Masih berhubungan komunikasi baik. Belum selesai masalah dalam rumah tangganya, Aditya Zoni juga harus menelan pil pahit setelah dirinya dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan uang senilai 500 juta rupiah oleh sosok misterius bernama Christopher. Mendengar tudingan miring yang menyeret namanya, Aditya Zoni lantas mengambil langkah tegas dengan menunjuk kuasa hukum langganan keluarganya, yakni Abdullah Emil Umar Alamudi. Tak membuang waktu lama untuk maju membela sang klien, Emil sendiri telah maju ke muka umum untuk membantah segala tudingan yang menyeret kliennya. Lantas, seperti apa tanggapan Aditya Zoni atas laporan penipuan tersebut? Dan seperti apa kelanjutan kasusnya? Jadi untuk laporan di sini Aditya Zoni menerima laporan ini di tanggal 29 Februari ya. Antara 28 29 Aditya Zoni menerima undangan klarifikasi
dari Polda Metro Jaya terkait dengan laporan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan pasal 372 dan 378 KUHP. Jadi ada seseorang bernama Christopher Anggasastra itu melaporkan dugaan tindakan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Aditya Zoni. Atas undangan ini kami selaku tim kuasa hukum dari Aditya Zoni, kami sudah melayangkan surat permohonan penundaan dikarenakan seperti kita ketahui Aditya Zoni saat ini lagi dalam proses pengawalan suara hasil rekapitulasi pileg ya. Nah ini kemungkinan sampai akhir bulan. Jadi kita minta waktu kepada penyidik. Kita udah kirimkan surat untuk melakukan penundaan. Yang undangan tersebut insya Allah akan kita datangi ke Polda Metro setelah ada penjadwalan ulang dari Polda. Di laporan 500 juta. Nah itu yang jadi persoalan. Aditya sendiri tidak pernah merasa menerima uang sebesar itu. Tapi ada laporan sebesar itu. Nah itu sudah diserahkan sama Bang Emil sebagai pengacara saya. Dan pada intinya di sini saya menerima panggilan itu juga nggak takut gitu loh. Karena memang saya tidak salah di sini. Dan memang tidak ada buktinya kalau memang saya menggelapkan dana atau menggelapkan uang 500 juta. Itu saya tidak pernah menerima dan sampai saat ini tidak ada buktinya gitu loh. Jadi saya ya udah gitu, nggak ada masalah apa-apa. Jadi ya udah saya berani aja datang aja. Enggak kenal. Nggak ada kenal. Makanya saya kata orang ini siapa. Saya bahkan mencoba untuk menghubungi dia gitu, menghubungi beliau. Mungkin ngobrol lah gitu loh. Masalahnya di mana? Saya juga kaget kan. Yang jelas saya sih siap gitu loh. Saya siap. Karena saya nggak salah, siap untuk dipanggil untuk klarifikasi, dibutuhkan sama kepolisian karena di sini saya tidak menghindar sama sekali, dan saya tidak salah, jadi ya udah. Gitu. Nanti insya Allah akhir bulan gitu ya? Ya insya Allah akhir bulan. Jujur gini ya, kita kan belum tahu ya apa bukti-bukti apa yang disampaikan oleh pihak pelapor. Kita belum tahu, dan pelapornya sendiri bernama Christopher ini jujur Aditya Zoni dan kami selaku kuasa hukum kita tidak tahu siapa ini. Kemungkinan dugaan kami akhirnya menduga-duga juga dugaan kami ini kemungkinan terkait masalah pekerjaan, yaitu masalah skincare ya, usaha skincare dulu. Kemungkinan itu. Nah, sejauh pengetahuan kami ada rekan kerja Aditya Zoni yang dulu sempat mengucap bahwasanya Aditya Zoni infonya menurut pengakuan dia pernah dititipi uang ataupun menerima uang. Nah, ini yang kita masih belum tahu kepastiannya seperti apa. Kalau memang Aditya Zoni menerima uang, pastilah harus ada bukti transfer kepada Aditya Zoni. Dan itu yang tidak pernah Aditya Zoni saya tanya, Adit kau pernah dapat transferan dari seseorang senilai itu? Enggak pernah bang. Itu yang disampaikan oleh Aditya Zoni. Makanya saya bilang kalau memang kau nggak pernah terima duit seperti itu, ya sudah kita datengin aja. Iya bang, tapi kondisi sekarang aku lagi kawal suara. Oh ya udah ntar aja kita minta penundaan. Nggak ada masalah saya bilang. Polisi juga pasti, rekan-rekan di kepolisian pasti mengerti itu. Apalagi kan itu memang kewajiban dia sebagai calon ya. Dia harus ngawal suara PAN saat ini ya. Oh enggak, kalau laporan ini dari 26 Januari LP-nya. Cuman kan memang butuh proses pemanggilan saksi biasanya ya. Itu pemanggilan saksi dan juga saksi pelapor.
itu perlu waktu juga, dan kebetulan kan kita juga kemarin kita sama-sama tahu kita ada pemilu juga, mungkin atas dasar itu akhirnya agak lambat sampai dengan hari ini, dan sampai dengan kemarin lah, pemanggilan itu jatuhnya tanggal 1 Maret hari Jumat, cuman Aditya Zoni di hari itu menyampaikan kepada saya karena dia lagi kawal suara dia nggak bisa datang. Jadi kita ajukan surat permohonan penundaan kepada Polda Metro. Yang pertama-tama yang jelas kita pertama-tama kita datang penuhi panggilan dulu. Langkah kita seperti itu. Jadi kita penuhi panggilan, barulah kita tahu apa sih permasalahan ini, apa datanya, apa bukti-bukti yang dibawa mereka, apa bukti-bukti yang memberatkan. Nah kalau memang kita nanti juga ada bukti-bukti yang kuat bahwasanya Aditya Zoni nggak terkait masalah itu, kan ya udah ditutup permasalahan ini. Kalau kasus penipuan itu sebenarnya kalau menurut cerita Aditya Zoni itu kan bukan masalah ada transaksi uang atau pinjaman uang, itu hanya masalah saham, pembagian saham, ya kan. Nah jadi kalau masalah penipuan itu buktinya untuk sejauh ini nggak ada, dan pelapornya pun itu bukan prinsipal. Makanya juga saya bingung kemarin, saya bilang pelapornya ini siapa, kan gitu. Kalau seandainya memang ada korbannya, misalnya si A nih merasa korban ditipu, dia yang ngelapor, ini bukan dia yang ngelapor.